Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2? Berjumpa lagi dengan Bu Risa. Semoga Allah berikan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan memberikan rangkuman materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 2. Rangkuman materi dari pelajaran 1, 2, dan 3. Pelajaran 1. Nabi Muhammad SAW teladanku. A. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita, sebagai contoh kita, sebagai idola kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada diri Nabi Muhammad SAW itu terdapat akhlak yang baik, akhlak yang karimah, yang dapat kita teladani. Yang pertama adalah sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Jujur artinya yaitu berkata apa adanya, berbuat sesuai dengan aturan yang ada. B. Keuntungan bersikap jujur. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi orang tua dan guru, serta punya banyak teman. Jujur akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Orang yang terbiasa jujur dalam hidupnya, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur dan akan dikumpulkan bersama siddiqin atau orang-orang yang jujur. Pelajaran 2. Melafadzkan surat An-Nas. Bu Guru bacakan, silahkan disimak anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Perhatikan anak-anak, kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita pelajari terjemah surat An-Nas supaya kita bisa paham isi dari surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Malikin nas, rajanya manusia. Rajanya para raja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penguasa alam dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahin nas, sembahan manusia. Hanya Allah yang wajib, yang pantas kita sembah. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Setan itu sukanya bersembunyi di dalam diri kita, beredar mengikuti edaran atau aliran darah kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Setan itu suka membisikkan kejahatan ke dalam dada kita. Kalau kita ingin berbuat jelek, berbuat malas, berbuat jahat, itu adalah bisikan dari setan. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ya, setan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Pesan surat An-Nas. An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas turun di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat An-Nas termasuk surat ke-114 dan juz ke-30. Surat An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Mengapa kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena manusia adalah makhluk yang lemah dan memerlukan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan jin, setan, hewan buas, dan dari manusia lainnya. Pelajaran 3. Yakin Allah itu ada. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, nyata, dan berwujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Bukti Allah ada adalah adanya alam semesta dan segala isinya ini. Allah itu berwujud dan nyata. Ada, benar-benar ada, berwujud dan nyata. Hanya saja mata kepala manusia tidak sanggup melihat wujudnya Allah, zatnya Allah yang maha mulia. Karena mata manusia bersifat fana yang akan mati dan rusak kembali menjadi tanah. Yang diberikan kesempatan untuk melihat wujudnya atau zat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah penduduk surga nanti. Karena apa? Karena hanya penduduk surga yang memiliki sifat
mendekati sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mulia dan kekal. Hanya yang bersifat mulia dan kekal saja yang diberi kesempatan Allah untuk melihat wujudnya Allah, yaitu para penduduk surga. Karena para penduduk surga itu akan hidup di surga kekal selamanya dan mulia. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi ahli surgamu nanti, menjadi penduduk surgamu nanti ya Allah, yang pada akhirnya akan bisa melihat zatmu ya Allah, wujudmu ya Allah, dengan mata kepala ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. B. Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Ini termasuk dari Asmaul Husna. Asmaul Husna Al-Khaliq. Ingat anak-anak tadi, Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala disebut makhluk. Ada bulan, bumi, matahari, manusia, hewan, tumbuhan, batu, tanah, air, udara, api, semuanya disebut makhluk. Jin, setan, malaikat, surga, neraka, semuanya disebut makhluk karena ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah disebut makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Sungguh tidak ada makhluk di dunia ini yang bisa menciptakan sesuatu yang semisal dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat indah dan penuh manfaat. Allah menciptakan segala sesuatu itu tanpa sia-sia. Semua ada maksudnya, semua ada manfaat yang besar darinya. Cukup sekian ringkasan materi pelajaran 1, 2, dan 3 anak-anak. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.